Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Luhur di pertemuan kedua. Capaian pembelajaran di kelas 10 pada akhir fase E masih sama seperti yang kemarin. Peserta didik menganalisis manfaat, menghindari akhlak mazmumah, membuat karya yang mengandung konten manfaat, menghindari sikap mazmumah, meyakini bahwa akhlak mazmumah adalah larangan dan akhlak mahmudah adalah perintah agama, serta membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah dan menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran di pertemuan kedua kali ini, yaitu peserta didik ini mampu menguraikan dalil-dalil apa saja yang terkait menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sedangkan alur tujuan pembelajaran untuk di pertemuan kedua, bahwasanya siswa ini menguraikan dalil-dalil terkait menghindari perilaku hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Namun sebelum ke materi selanjutnya, saya akan mereview pembelajaran di minggu yang lalu terkait mengenai yang namanya hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Adakah yang masih mengingatnya materi minggu lalu mengenai tentang foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad? Oke. Ya. Jika sudah mengingatnya dan sudah memahami materi minggu lalu, marilah kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada dalil tentang larangan hidup berfoya-foya. Nah, ternyata dalil larangan hidup berfoya-foya ini terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Nah, ini sudah ditampilkan dalil Al-Qur'annya. Marilah kita baca terlebih dahulu dalil Qur'annya. Dengarkan dengan baik, nanti kalian mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana Nah, ternyata di dalam Quran surat ayat 26-27 ini yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros ataupun berlebihan. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, kita kaji ayat ini apa saja. Nah, penjelasan dari Quran surat Al-Isra ayat 26-27, yang dimana esensi Quran surat Al-Isra ayat 26-27 yang pertama adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini. Jadi ada kata di sini kepada keluarga. Berarti yang dimaksud dengan kepada keluarga di sini adalah
bahwasanya kita selaku umat muslim baik laki-laki maupun perempuan kita harus berbakti kepada kedua orang tua, ya. Itu. Yang kedua, setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan ini harus mencukupi kebutuhan terutama terhadap orang miskin dan orang yang membutuhkan. Nah, itu ya. Yang ketiga, seseorang muslim harus mengatur harta bendanya secara proporsional. Maksudnya apa? Jadi seorang muslim ini harus bisa mengatur ya harta yang dimilikinya ya secara proporsional, supaya apa? Harta yang ia milikinya ini tidak habis dengan sia-sia, melainkan harus dengan yang namanya penuh manfaat di saat dia mau membelanjakan harta bendanya dengan yang baik. Kemudian yang keempat, sikap syukur merupakan salah satu upaya dalam membina manusia agar tidak berlaku boros. Nah, di dalam Quran surat ayat 26 dijelaskan bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan untuk apa? Untuk menunaikan kewajibannya yang dimana memenuhi hak-hak keluarga dekat. Nah, hak-hak keluarga dekat itu siapa? Yang pertama adalah orang tua. Bagaimana hak kepada keluarga dekat ini? Yaitu kepada kedua orang tua, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang kedua yaitu orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah orang-orang yang dalam perjalanan. Kita next. Memenuhi kewajiban yang dimaksud pada ayat di atas tadi, yang ayat ke-26, ya, bahwasanya menyantuni mereka dengan cara membantu memenuhi kebutuhan pokok mereka yang diperlukan oleh mereka, bukan memberi segala kemauan mereka yang tidak menjadi suatu kebutuhan mereka. Mengingat kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang sangatlah berbeda. Berdasarkan ini pula, Islam memacu kepada umatnya untuk menegakkan yang namanya kepedulian sosial sebagai dasar terciptanya ketentraman dan kedamaian di masyarakat. Dengan memberi bantuan kepada orang yang sungguh-sungguh memerlukan bantuan berarti meringankan beban penderitaannya, baik keluarga dekat, orang-orang miskin, orang-orang yang sedang melakukan dalam perjalanan ataupun disebut dengan kata musafir dengan tujuan yang dibenarkan oleh agama. Next, kita lanjut. Yang berikutnya yang kedua yaitu apa? Dalil tentang berperilaku riya. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, kita tampilkan ayatnya. Nah, nanti kita bacakan ya. Ya, dengarkan dulu yang saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diulangi oleh kalian. Oke, saya ulangi lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan diulangi oleh kalian. Oke, saya lanjutkan kan? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum. Ya, silakan diulangi oleh kalian. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya, silakan diulangi oleh kalian.
kalau memang tidak ada tanda waqaf untuk berhenti, maka harus diulangi lagi ya, seperti ini. Sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, silakan diulangi oleh kalian. Nah, ini karena ada tanda wakaf, maka kita boleh dilanjutkan ya. Wasol. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wa'ilun fatarakahu solda. Oke, diulangi oleh kalian. Ya, masih ada yang sedikit salah. Saya bacakan kembali. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wa'ilun fatarakahu solda. Oke, dibaca ulang kembali oleh kalian. Oke, kita lanjutkan. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Silakan diulangi oleh kalian. Oke, kita lanjutkan. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahalamu, yaitu sedekahmu, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya adalah tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan penjelasan ayat ini, kita lihat hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Oke, yang pertama ya. Ada kata allazina. Ini merupakan salah satu hukum bacaan lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Lam ta'rif di sini ya merupakan hukum bacaan alif lam. Yang dimana alif lam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lam ta'rif Qamariyah atau disebut dengan alif lam Qamariyah. Ya, yang kedua ada alif lam Syamsiyah. Apa sih itu alif lam Qamariyah? Alif lam Qamariyah di sini apabila yang namanya alif lam ya, al bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 14. Apa saja? Nah, diantaranya ada alif, ada ba, ada ghin, go ya, ghin. Kemudian ada ha, ada jim, ada kaf, ada wawu, ada kha, ada fa, ya. Ada ain, ada qaf, ada ya, ada mim, ada ha. Nah, kalau seandainya alif lam bertemu dengan salah satu huruf tadi yang saya sebutkan, maka hukumnya dikategorikan sebagai hukum bacaan alif lam Qamariyah. Maka alnya yaitu alif lamnya dibaca jelas dan tidak ditahan. Berbeda dengan alif lam Syamsiyah. Alif lam Syamsiyah ini apabila alif lamnya bertemu dengan salah satu huruf yang 14 berikutnya, ya, diantaranya ada huruf ta, ada huruf sa, ya, ada huruf
nun ya. Nah, kemudian ada huruf lam ya. Nah, salah satunya itu. Maka alif lam syamsiah ini ya biasanya ditandai yang namanya tanda tasydid di huruf alif lam syamsiahnya. Maka alif lam syamsiah ini ketika dibaca alnya tidak jelas, maka ditahan. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Ada kata zina, ada ya mati. Yang dimana ya mati di sini ya merupakan hukum bacaan mad. Nah, mad yang dimaksud di sini adalah mad tabi'i ataupun mad asli. Yang dimana mad asli ini hurufnya itu adalah alif wawu ya. Ya, alif wawu ya. Maka ya di sini merupakan salah satu huruf mad. Maka tanda baca hukum mad tabi'i apabila alif wawu ya bertemu dengan salah satu tanda baca baik kasroh ya, baik doma, baik fathah di sebelum huruf mad. Nah, dan bacanya dibaca panjang sepanjang 3 harokat. Ya, ini ada kasroh zina gitu. Kemudian ada kata la tubtilu, ada ba mati. Ba mati di sini ya merupakan salah satu hukum bacaan yang namanya qalqalah. Qalqalah artinya dipantulkan, memantulkan, dipantulkan atau memantulkan. Memantulkan huruf ya, memantulkan huruf. Huruf apa? Huruf ba. Nah, jadi tidak hanya huruf ba saja, melainkan ada huruf ja, ada huruf dal, ada huruf to, ada huruf ko. Nah, jadi yang namanya huruf qalqalah itu terbagi menjadi 6. Ada huruf ba, jim, dal, to, ko. Ya, kalau kita gabungkan menjadi baju di toko. Jadi kalau misalkan ada huruf ba, ada huruf dal, ada huruf to, ada huruf ko, ada huruf jim. Nah, maka dia harus dipantulkan. Tubtilu. Kemudian ada shadaqatikum bil manni. Shadaqatikum bil manni. Ada hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan mim mati. Di sini mim matinya ini bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu ba. Di mana hukum bacaan mim mati ketika bertemu dengan huruf ba ini dikategorikan termasuk salah satu hukum bacaan ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi. Kenapa ikhfa syafawi? Karena ikhfa syafawi ini hanya bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu ba. Maka ketika ada huruf mim mati ya di tengah-tengah kalimat lalu di depannya dia bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya adalah ikhfa syafawi. Kemudian bil manni wal aza kallazi yunfiku. Ada kata yungfiku. Nah, ini dibaca dengung. Ya, yungfiku. Ada huruf nun mati. Yungfiku. Nun mati bertemu dengan huruf fa, di mana huruf fa ini merupakan salah satu huruf ikhfa. Ya, kalau tadi kan ikhfa syafawi, kalau sekarang ikhfa. Ikhfa. Nah, huruf ikhfa ini ada berapa, Kak? Ada jumlahnya ini 15 ya. Nah, di antaranya apa saja? Ada ta, ya, ada sa, ada dal, ada za, ada zai, ada sin, ada shin, ada sod, do, to, zo, fa, kof, kaf, ya. Nah, ada jim. Nah, ini
termasuk salah satu huruf yang namanya ikhfa ya tadi. Maka dibacanya dibaca dengung. Oke. Kemudian ada lagi malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, ini ada kata billahi. Billahi. Apakah billahi ini? Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an ada yang namanya hukum bacaan di saat membaca lafaz Allah yang disebut dengan lam jalalah. Lam jalalah di sini terbagi menjadi dua, Kak. Ada yang disebut dengan lam jalalah tarkik, yang kedua ada lam jalalah tafhim. Yang dimana lam jalalah tarkik ini dengan tafhim ini memiliki tandanya ataupun ciri-ciri khususnya. Nah, diantaranya apa, Kak? Nah, yang pertama, baik lam jalalah baik lam jalalah tarkik maupun lam jalalah tafhim ini biasanya ditandai dengan huruf qasam. Apa itu huruf qasam? Huruf sumpah. Itu apa aja? Alif, ya kan? Nah, kemudian ada wawu, ya, ada huruf ba. Nah, ini ada huruf ta, kan? Nah, ini termasuk salah satu huruf qasam. Wallahi, billahi, tallahi. Ya, sorry bukan alif ya, ada huruf ba, ada huruf ta, ya, ada huruf wawu. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, tanda berikutnya ini tergantung masing-masing, baik lam jalalah tarkik maupun tafhimnya. Nah, biasanya kalau lam jalalah tarkik itu tandanya sebelum lafaz Allah. Nah, ini kita lihat ada lafaz Allah, ya. Di kata billahi ada lafaz Allah di mana sebelum lafaz Allah ini ada tanda kasroh di huruf ba. Coba kita lihat, ada kan huruf ba, ada tanda kasroh di huruf ba. Oke, ada ya, ada. Nah, ini tanda pertama di dalam jalalah tarkik. Kemudian setelah lafaz Allah, maka lafaz Allah ini ditandai dengan tanda baca kasroh pula, yaitu di lafaz ha. Nah, kita lihat ada enggak kasrohnya? Oh, ada. Maka otomatis yang namanya billahi di sini merupakan salah satu tanda baca lam jalalah tarkik. Tuh. Kemudian bagaimana kalau yang lam jalalah tafhim, Pak? Contohnya kayak bagaimana? Nah, kita lihat. Wallahu. Beda di saat kita baca billahi. Kalau lam jalalah tarkik itu, maka dibaca lafaz Allahnya itu dibaca dengan tipis. Berbeda dengan kata wallahu. Wallahu di sini dibaca dengan tebal. Ya kan? Wallahu. Dan bahkan cirinya pun berbeda dengan lam jalalah tarkik. Kalau lam jalalah tafhim itu ada tandanya. Yang pertama, sebelum lafaz Allah itu ada yang namanya tanda baca fathah di huruf wawu, yaitu di huruf qasamnya, ya. Nah, kemudian setelah lafaz Allah ada tanda baca dhammah di huruf hanya, maka dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, gitu. Oke, sampai di sini cukup dipahami untuk hukum bacaan tajwidnya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, apa sih penjelasan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 264 ini? Nah, yang dimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 ini, ya, perlu kita pahami dulu dengan apa yang namanya kata riya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, ria'an nas. Ya. Kata ria'an, ya, berasal dari kata ro'a yang artinya memperlihatkan. Nah, ternyata di dalam tafsir Al-Maraghi
dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kata riya ialah beramal yang tujuannya hanya untuk memperoleh suatu pujian dari orang lain, bukan semerta-merta ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, pada ayat tersebut ya, melukiskan sedekah yang dilakukan dengan cara riya. Bahwasanya kalau kita melakukan sebuah sedekah dengan cara riya, ini ibaratkan bagaikan tanah di atas batu licin yang tertepak hujan lebat hingga habis sama sekali. Nah, perumpamaan itu memberikan pengertian bahwasanya perbuatan amal ibadah yang disertai dengan riya tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan sangat berbahaya sebab dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah sebelum bertobat. Yaitu memohon ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta menutup dosa-dosanya dengan memperbanyak amal soleh. Nah, ternyata perbuatan riya ini termasuk dalam kategori syirik kecil, ya kan? Gitu. Maka cara untuk menghindari riya yaitu dengan cara apa? Bersedekah hendaknya dilakukan secara rahasia, tidak boleh diperlihatkan ataupun memperlihatkannya sehingga tidak diketahui oleh siapapun. Nah, itu penjelasan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 26 ya, 264 ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga, dalil tentang berperilaku sum'ah. Nah, ini dalil tentang berperilaku sum'ah ini terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, kita tampilkan. Nah, man samma'a sama Allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih. Man samma'a sama Allahu bihi, wa man yura'i yura'illahu bih. Nah, kalau di saat kita membaca hadis tidak perlu yang namanya hukum bacaan tajwid ya, berbeda dengan apa namanya? Membaca Al-Qur'an. Nah, apa sih artinya ini? Nah, kita lihat. Siapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain, Allah akan memperdengarkan bahwa amal tersebut bukanlah untuk Allah. Dan siapa saja yang ingin mempertontonkan amalnya, ya, mempertontonkan amal perbuatannya, maka Allah akan mempertontonkan pula aibnya bahwa amalan tersebut bukanlah karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dimaksud dari hadis ini? Yuk kita simak di slide berikutnya. Nah, ternyata di dalam hadis riwayat Bukhari di situ ya, dikatakan makna hadis ini adalah barang siapa yang sum'ah, maka Allah akan memperlihatkannya, yaitu akan membeberkannya pada hari kiamat. Dan makna barang siapa yang riya, yaitu menampakkan amal solehnya kepada manusia, ya, agar manusia itu mengagung-agungkannya, maka Allah akan membongkarnya. Dikatakan makna lainnya, Allah akan menampakkan rahasia-rahasianya kepada manusia. Jadi kita di saat mau melakukan suatu perbuatan amal baik, maka kita tidak boleh mempertontonkan amal perbuatan tersebut ataupun membicarakan perbuatan amal kita yang baik ini kepada orang lain. Karena apa? Nanti kita pun akan ditampakkan amal ibadah kita itu nanti di hari kiamat, bahwasanya perbuatan tersebut yang kita lakukan adalah sia-sia karena sudah menunjukkan kepada orang lain. Oke, kita next.
Oke, yang keempat, dalil tentang larangan berperilaku takabur. Nah, sudah jelas pada waktu di minggu pertama, pertemuan pertama bahwasanya takabur ini adalah orang yang memiliki sikap sombong, ya, angkuh, ya. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 18 yang berbunyi, kita simak. Dengarkan dulu, ya, nanti kalian bacakan seperti tadi, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ulangi. Oke, saya lanjutkan untuk dibacakan ayatnya. Wala tusya'ir Oke, saya ulangi lagi ya. Wala tusya'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Oke, silakan diulangi oleh kalian. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Oke, dibaca lagi oleh kalian, silakan. Oke, kita baca kembali ya dari ayat sebelumnya. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Silakan kalian ulangi bacanya dari awal sampai akhir. Oke, sudah dibacakan. Terima kasih sudah dibacakan oleh kalian semuanya. Artinya janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan cara angkuh. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Nah, kita lihat bagaimana sih penjelasan dalam Quran surat Luqman ayat 18 ini. Penjelasannya kayak gimana? Kita lihat. Nah, di dalam ayat ini mengandung suatu pesan yang sangat penting mengenai sikap yang seharusnya diadopsi oleh seorang muslim. Ya. Allah mengingatkan kepada umatnya agar tidak berperilaku sombong dan angkuh terhadap manusia lainnya. Karena sikap sombong dan angkuh ini melibatkan penolakan terhadap orang lain, memandang orang lain itu rendah, dan merasa dirinya adalah sebagai seorang yang superior atau yang lebih tinggi dibandingkan mereka. Gitu. Allah menekankan kepentingan merendahkan diri di hadapannya. Karena kita hanyalah sebagai makhluk yang sangat hina. Ya, makhluk yang tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki daya apapun kecuali atas kehendaknya Allah. Dan di hadapan sesama manusia, dia tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri karena sikap ini menunjukkan ketidaksenangan terhadap ciptaannya dan berpotensi menyebabkan permusuhan dan ketidakadilan di antara manusia. Inilah penjelasan dari Quran surat Luqman ayat 18.
Oke. Yang kelima, dalil tentang larangan berperilaku hasad. Hasad itu apa sih? Ngomongin orang, ya. Gitu. Ataupun iri, ya, iri hati, dengki kepada orang lain, yang dimana hasad ini ketika ada orang yang mendapatkan keberkahan, dapat kenikmatan, kita itu tidak senang, mukanya tidak senang, ya. Itu yang namanya hasad. Ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 54, ya. Saya bacakan, nanti kalian ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dibacakan oleh kalian. Oke, saya bacakan lanjut. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Oke, saya bacakan sekali lagi. Nanti kalian ulangi, ya. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Oke, silakan diulangi oleh kalian. Oke, ya, terima kasih sudah dibacakan oleh kalian. Ya, kita lanjut. Artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad? Wahai Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Ya, oke. Nah, ini penjelasan dari Quran surat An-Nisa ayat 54, kita simak. Ya. Kita simak. Nah, ternyata di dalam Quran surat An-Nisa ayat 5 ini ada keterkaitan dengan Quran surat An-Nisa pada ayat sebelumnya, yaitu di ayat 53. Yang dimana di ayat 53 ini menerangkan tentang sifat-sifat jeleknya seorang Yahudi. Yang dimana sifat-sifat jeleknya Yahudi ini, mereka memiliki sangkaan bahwa mereka lah yang baik, yang lebih baik, dan menempuh jalan yang lebih benar daripada orang-orang mukmin. Nah, maka pada ayat ini diterangkan sifat dengkinya seorang Yahudi, seorang Yahudiyah kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena kenabian jatuh kepadanya, tidak kepada orang-orang Yahudi, dan mereka dengki kepada pengikut-pengikutnya para Nabi Muhammad karena mereka percaya dan beriman kepadanya, terutama setelah mereka melihat kemajuan dan kemenangan yang dicapai oleh baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Dari hari ke hari bertambah kuat dan makin banyak pendukung dan pengikutnya. Nah, jadi pada saat itu orang Yahudi ini dengki, kenapa sih, ya, kenabian ini jatuh kepada baginda Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, bukan kepada orang-orang Yahudi, kan begitu. Nah, ternyata kedengkian orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya ini merupakan suatu kekeliruan besar dari mereka dan sangat mengherankan. Karena apa? Yang telah dicapai oleh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya bukanlah hal yang baru, sebab Allah telah memberikan juga kitab-kitabnya, ya, hikmah kerajaan kepada keluarga keturunan Nabi Ibrahim seperti yang pernah diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sifat dengki ini bukan hanya perasaan tidak senang melihat orang lain memperoleh nikmat Allah, malah menginginkan nikmat itu lenyap dari pemiliknya. Jadi sekali lagi, yang namanya sifat dengki ini
tidak hanya perasaan tidak senang ketika ada orang lain mendapatkan kenikmatan, malahan di dalam dirinya itu ada rasa keinginan untuk melenyapkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Itu. Sifat itu tidak saja buruk tetapi juga akan menghilangkan pahala-pahala kebajikan yang telah dikerjakan sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi SAW bersabda, jauhilah sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu akan memakan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi kalau misalkan kita, ya, beramal baik terus, ya, berbuat baik terus, beramal soleh terus, tetapi kita ada pernah rasa dengki kepada orang lain, bahkan ada rasa ingin untuk melenyapkan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain, maka apa saja yang pernah kita lakukan, perbuatan baik apa saja yang kita lakukan, perbuatan amal soleh apa saja yang kita lakukan, itu akan sia-sia, ya, dan akan tidak mendapatkan apapun dalam kehidupan kita ini. Itu penjelasan dari Quran Surat An-Nisa ayat 54. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Does anyone have any question regarding the material that has been presented? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini dari materi yang sudah saya sampaikan? Oke. Sebelum saya tutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kalian melihat lembar kerja tugas kalian, ya, yang sudah saya siapkan melalui link di bawah ini. Silakan dicatat linknya, ya. Jadi sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini di pertemuan kedua, silakan kalian mencatat link di bawah ini untuk mengerjakan tugas kalian, ya, untuk pertemuan kali ini, ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui sebatas mana kalian mampu memahami apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan kedua ini, ya. Oke, sudah ditulis oleh kalian? Oke, sudah ditulis, ya. Kalau memang sudah ditulis, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.